kaum muslimat, sidang pengajian yang Allah muliakan. Alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan keimanan, dan kita masih pertahankan keimanan yang ada ini sambil terus kita mengulang-ulang pemahaman tentang agama kita supaya kita beramal, beribadah dengan ilmu kita amalkan. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 56, dan semua kita ini hafal dan sering diulang-ulang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan untuk beribadah. Maka pertanyaannya pertama adalah bagaimana kita ini beribadah? Maka agama mengajarkan kita itu bentuk-bentuk ibadah. Bentuk yang pertama mengerjakan atau mengamalkan perintah. Jadi kalau perintahkan kita sholat, puasa, zakat, haji seterusnya, nah ini mengamalkan perintah. Yang kedua juga Allah Rasulnya memberikan kita pelajaran bahwa jauhi larangan Allah dan Rasulnya. Ini bentuk ibadah yang kedua, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Namun ibadah yang pertama, mengamalkan perintah Allah, menjaga larangan Allah dan Rasulnya, itu belum cukup. Kita perlu yang ketiga, yaitu al-ihsan, berbuat baik. Maka di malam hari ini kita lihat di sebuah hadis, dan juga saya yakin bahwa jamaah juga hafal hadis ini. Semua hafal hadis ini, namun takui kita semua mengabaikan hadis ini. Kita hafal, kita ingat, kaim tadho, namun kita abaikan hadis ini. Ini hadis sahih dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Rasul ajarkan kita barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, monyohan tengah. Beda berapa? Beda. Ketimbang berapa yang tidak bermanfaat. Yang kedua juga Rasul awali, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyukrim jarah, hormatilah, hargailah tetangga sebelahnya. Dan yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyukrim daifah, hendaklah dia menghormati tamu yang baru mohon. Di malam hari ini kita mulai kajian ini satu persatu. Yang pertama itu yang beriman kepada Allah, maka berbicaralah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Yang ini pertanyaan, kenapa Allah ajarkan kita dan ukur orang yang beriman itu berbicara yang baik? Maka hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu menjelaskan, la yastaqim imanu abdi, iman si lurus itu enggak lurus, enggak sempurna, hatta yastaqima qalbu, sampai lurus sempurna hatinya. Kalau begitu iman kita ini diukur dengan hati kita. Yang kedua, la yastaqima qalbu, hatinya akan lurus, akan sempurna, hatta yastaqima lisan, sampai lidahnya itu lurus. Untuk mengukur apakah hatinya kagak
maka diukurlah dengan ucapan yang lebih mudah. Ketika orang sholat, dia puasa, namun lidahnya masih berbicara kotor, lidahnya juga masih menyakiti yang lain, maka kata Nabi itu belum beriman. Hadis juga menjelaskan, ada orang melaporkan, ya Rasulullah sudah urino, sholat lailah, urinonya malam hari tahajud, dia malam hari tahajud, wasomat syahrah, dan hampir tiap siang dia puasa. Walakin hatu zijarah, dia menyakiti tetangga dengan lidahnya. Yang gimana coba? Kata Nabi, la tu'min, wallahi la tu'min, demi Allah, dia tak beriman. Kalau begitu lidah kita ini ukuran. Kita ini apakah sudah beriman atau belum beriman, atau sempurna imannya atau tidak. Seterusnya, ini kita akan menjelaskan apakah ucapan kita yang jorok, yang hanagot itu berdosa tidak, atau malaikat catat apa tidak. Maka para sahabat itu sepakat, dari Ibnu Abbas, Abi Talha, Abi Hurairah, sepakat mengatakan bahwa setiap ucapan kita ini yang kotor itu Allah catat. Apa dalilnya? Surah Qaf ayat ke-18 itu Allah berfirman, ma yalfizu min qauli, apapun perkataan yang kita ucapkan, walillahi illa ladaihi raqibun atid, Allah punya dua malaikat, illa ladaihi raqibun wa atid, Allah punya dua malaikat catat ini ucapan kita yang baik, ucapan yang tidak baik. Apa ukurannya? Tuh ukuran sebuah ucapan itu hanagot. Ini Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Talha menceritakan, nasi dahulu naik dia unta, namun rebah jatuh dia. Nah pas rebahunu pegang ta'is al-himar, celaka udahnya, gara-gara udahnya nak rebah, dia mencela unta itu. Nah ucapan ta'is al-himar, celaka unta ini, apakah itu ditulis kebaikan atau keburukan? Kata Ibnu Abbas, itu ditulis keburukan. Baru kita mencela seekor binatang unta, sudah keburukan. Kiban kita cela bro, kita cela inong bro, kita cela anemik bro, kerana anemik bro. Maka ini ukuran iman kita. Lantas sahabat Rasulullah, kamu kan udi, kiban kamu anak bergabar. Karena hadis dari Ibnu Mas'ud menjelaskan, aksarun nasi zunuban, guru yang paling banyak dosanya, aksaruhum kalaman, guru yang lebih berhawa. Nah guru yang paling banyak dosanya adalah orang-orang yang lebih berhawa. Malayan kamu yang berhawa hanya manfaat. Jadi manfaat boleh, yang hanya aja. Sampai ke kompeten ya Rasulullah, kiban kamu dipnya, haji pegah haji, punya mau pegah haji. Rasul mengajarkan, al-kalam arba'atu, boleh berbicara 4 hal, hanya boleh. Yang pertama, antazkurallah, berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa antaqra al-Qur'an, baca Quran. Yang ketiga, wa antamur bil ma'ruf, ajak orang ke kebaikan. Yang keempat, wa tanha 'anil munkar, cegah orang dari kemungkaran. Nah ini poin kelima yang boleh juga yang kita manfaatkan, wa umur dunia ma yanfa'uka, perkara dunia yang bermanfaat. Ini 5 hal yang kita boleh berbicara. Maka Rasul juga ajarkan
barang siapa yang duduk, ketika duduk dia nggak berzikir, dia tirah. Arti tirah merugi. Orang yang berdiri, ketika dia berdiri nggak menyebut nama Allah, nggak berzikir, dia rugi. Ketika orang berjalan, dia jalan nggak menyebut nama Allah, itu rugi. Jika orang mau tidur nggak menyebut nama Allah, dia rugi. Ini hadis menyebutkan man qa'ada maq'adan la yazkurullah fi fa'innahu tirah. Nah, kita diajarkan ini terus berzikir. Dari rumah aja masjid, astagfirullah setiap langkah, subhanallah, walhamdulillah. Ini kan ajarkan berzikir. Ketimbang kabur-kabur ke bawah, nyanak jaga. Ini selajarkan ukur iman kita apakah sudah berbicara yang baik. Maka Rasulullah ajarkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yakin kenapa sama dengan hari akhirat, inilah pembalasannya, maka berbicaralah yang baik. Kaum muslimin, muslimat, sidang jamaah yang hormati, ini hadis dari Al-Bara' bin Azib. Beliau cerita, kata Al-Bara' bin Azib, nasi dahulu gejak Pak Nabi. Lantas orang ini bertanya, ya Rasulullah, alimni amalan. Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya sebuah amalan. Dengan amal itu Allah tak mau masuk surga. Idkhilni fil jannah. Maka Nabi ajarkan orang ini, qala, yang pertama, kalau engkau mau dan Allah tempatkan di surganya, fa'at imil jami, kasih makan orang-orang yang kelaparan. Yang kedua, wasqi zam'an, kasih minum orang-orang yang kehausan. Yang ketiga, wa'mur bil ma'ruf, ajarkan orang pada kebaikan, wanha 'anil munkar, cegah orang dari kemungkaran. Dan hadisnya kata Nabi, waqfat lisana, jagalah lidahmu. Maka ini setelah kita yang pertama, ukur iman kita adalah ini menjaga lidah kita. Maka evaluasinya, pertanyaan pertama hari ini, malam hari ini, berapa kali lidah kita ini menyakiti orang-orang yang dekat dengan kita. Yang biasa orang lebih mudah menyakiti dia, guru yang bawahnya, minum bro, amik bro, aduh, hanya bapak kau menyegok, menyonyok, dan yang sering sekali kita ini menyakiti istri kita. Kopi hana banget kadang abah. Jangan Rasul. Rasul pulang. Aisyah senang kali. Rasul pulang, lama gak jumpa. Saking senangnya Aisyah, beliau buatlah minuman, namun dicampur bukan pakai gula, pakai garam. Saking senang. Sediakanlah untuk Rasulullah air minuman dicampur dengan garam. Rasul minum, rasalah asin. Yang biasa Nabi kalau minum seteguk Rasulullah, seteguk Aisyah, hadiah. Namun hari itu Nabi minum. Aisyah minta, ya Rasulullah, biji belum baca. Sedikit lah. Kata Aisyah lagi, yang biasa Rasulullah kalau lagi yang biasa. Yang biasa dalam biji, yang bagi dulu. Kenapa kau orang yang bagi dulu? Terus. Kalau lagi, minum lagi, sampai akhirnya Aisyah tinggal sedikit di gelas itu. Minum minuman garam. Ini bacut untuk Aisyah. Ini kata bacut. Kata sebelah ke Aisyah. Begitu Aisyah minum, langsung dikeluarkan lagi. Rasul enggak. Dia minum. Kenapa minum bro? Nah kita kopi kurma mie bacut itu garamnya. Atau kopi kelebihan manis, apa yang enak?
Keluarlah bahasa yang menyakitkan. Jadi ini contoh kan, Rasul gaji begini, izin dulu menviral, menviral. Maka contoh Rasulullah aja kan akhlak tadi. Maka poin pertama ini, janganlah berbicara kecuali yang bermanfaat, janganlah berbicara yang itu dia kotor, menyakiti yang lain. Selanjutnya, Rasul juga ajarkan kita itu bahwa kalau ucapannya memang tidak bermanfaat, maka diam jauh lebih bermanfaat. Maka sekiranya benih, Rasul ajarkan menyembelihnya dawul ghadaba bisunti. Obatlah kemarahan itu diam. Kenapa diam? Karena orang ketika marah itu ngon setan. Maka dikatakan awal ghadabi junub, guru yang menge-mengenya pemoy. Mana pemoynya dia hilang sehat. Dan ketika itu dia bersama dengan setan. Apa dalilnya? Rasul membunuh dengan seorang khalifah namanya Umar bin Khattab. Sahabat ketika itu bercengkrama, datanglah orang Quraisy mencoba memancing kemarahan Umar. Umar tidak marah. Malaikat merapat ke Umar. Kedua kali Quraisy coba lagi memancing kemarahan Umar. Umar masih tidak marah. Malaikat bertambah mendekati Umar. Namun kali ketiga Quraisy memancing kemarahan Umar, marah Umar. Malaikat pergi semua. Setan gantikan malaikat. Nah ketika Nabi setan berkawan dengan Umar, Nabi tinggalkan Umar tanpa salam. Begitu aja. Sampai Umar pikir, Waqad Rasulullah gaja'aju hana Gubagahabah nak salam ziat baju. Maka Umar saya Rasulullah, ya Rasul, Waqad Gubahlul Gailun apa Gubahabah? Apa izin? Saya menjelaskan, ya Umar, ketika orang Quraisy mancing ke kemarahan kamu tak marah, malaikat bersamamu. Saya senang. Pancingan yang kedua engkau enggak marah juga, malaikat bertambah. Saya pun juga senang kata saya. Namun takkanlah engkau marah, semua malaikat pergi dan setan bersamamu. Dan saya kata Nabi enggak mau berkawan dengan setan. Maka orang-orang yang marah itu setan. Maka diamlah obat. Nah, ketika orang marah banyak bicara, keluarlah kata-kata kasar, kata-kata kotor. Modai oda jauh ini hanya kalian. Maka diam. Maka Nabi mengajarkan obatlah kemarahan itu dengan diam supaya apa nggak keluar kata-kata yang kotor itu. Maka ini poin yang pertama. Maka Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad ini abangnya Ibnu Abbas, masih anak Ibnu Abbas sama Nabi, atas buku Nabi. Kata Fudail bin Iyad, tidak ada jihad yang melebihi jihad haji, jihad ya dalam peperangan. Yang paling besar jihadnya adalah bagaimana kita ini menjaga lidahnya. Ketika orang menjaga lidahnya, dia berjihad. Maka ini yang pertama akhlak yang Rasulullah ajarkan. Selanjutnya yang kedua, juga pertanyaan. Yang kedua ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyukrim jar. Mana penulis? Penulis. Atau dua di situ. Ya. Yang kedua ini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga.
siapa tetangganya. Itu banyak hadis menjelaskan arba'una baitan, 40 rumah, depan 40, samping 40, ikut 40, lahwi 40, berarti sebuah kampung tetangga. Satu kampung itu tetangga semua. Namun semua yang ada itu, yang banyak itu, siapa yang lebih afdal? Nabi ajarkan yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Aqrabu baban, itu tetangga yang paling kita muliakan. Kalau begitu, nanti ada level-level tetangga. Al-Quran menjelaskan. Kami gotonan, kami dulu nih tetangga tadi. Apa hak tetangga? Rasul pernah dengan sahabat, atadri ma haqqul jar? Kalian tahu nggak apa hak tetangga itu? Saya jawab, enggak ya Nabi. Nabi ajarkan, ini hak tetangga. Artinya kewajiban kita terhadap tetangga sebelah kita. Yang pertama, haqqul jar itu adalah ini iza sta'anaka fa'antahu. Kalau dia butuh pertolongan, beri dia pertolongan. Yang kedua, iza staqalaka, dia perlu hutang untuk menutupi makanan pokok dia, beras nggak ada, ini nggak ada misalnya, dia minta hutang, maka kita punya wajib meminjamkan. Kecuali dohan haji sama dengan antara ilah. Tapi kalau kelebihan tadi ini, maka dia wajib meminjamkan tetangga sebelahnya. Terus setelah itu apa lagi? Nah, ay yakuna khairan, berbuat baik kepada tetangga sebelahnya itu. Nabi juga ajarkan, wa iza istaraita fakihata, kalau engkau beli buah-buahan, fa'ahdilah, berikan dia hadiah buah-buahan itu. Namun ustaznya kamu hanapeng, ustaznya sabo cuma bagi hantif misalnya, boleh. Namun masukkan ke rumahnya, jangan sampai dia melihat. Dia melihat. Namun menyonong lobrok boleh, PRB. Ada bau. Ada pesamping. Oh, mak kebanyakan di belah dia. Ini adanya. Tak boleh lebih, boleh masuk ke rumahnya, takut tetangga. Namun kalau melihat, kalau bukan lihat, kecil baunya. Terus, apalagi haknya? Kalau dia sakit, unta, kunjungi dia. Terus, ingatkan sakitnya. Terus, wa idza asabahu khair, kalau tetangganya itu mendapatkan rahmat, geblo motor baru, Rasul ajarkan anak kamu ikut juga bergembira. Tetangga belum baru senang kan? Tetangga beli mobil baru senang kan? Tetangga anak anime sukses, berhasil anaknya, ikut senang. Dan sebaliknya. Namun di era hari ini kebalikan. Tetangga anak rugi, kita yang susah. Goblok dimpi hanya kan? Goblok motor yang susah. Goblok mau benteng dulu. Yang susah kita. Yang saya ajarkan, kalau tetangganya asabahu khair, mendapatkan kebaikan, kita pun ikut bergembira. Terusnya, sebaliknya, wa idza asabathu musibah, kalau tetangganya itu dia kena musibah, kita pun merasakan musibah itu. Fa'azaitu, ikut juga susah, sedih seperti yang dia alami. Kalau tetangganya meninggal dunia, idza mata, kita juga ikut. Yang pertama ini menyelenggarakan jenazah itu. Seterusnya, kalau bangun rumah kata Nabi, la
tastatin alaihi bil bina. Jangan rumahnya dibuat tinggi-tinggi sampai tetangganya itu ketutupi. Angin kaitunan kapalo, kecuali seizinnya. Nurmu tetangga sebelah kita mau buat lebih tinggi, maka yang buat rumah ini ajarkan mesti minta izin ke sebelah. Dulu rencananya itu rumah agak ada becut, alhamdulillah rezeki. Namanya becut mungkin karena banyak itu modal becut no. Angin kah nak kena tempat oh jangan boleh boleh bukan silakan. Namun kalau itu nggak diizinkan nanti nggak boleh. Ini diajarkan. La tastatin bil bina hatta tahjuba. Jangan tinggi kamu boleh sampai menutupi rumah tetangga sebelahnya. Wala tuzihi bikitai. Jangan sakiti tetangganya dengan aroma bau. Kalau bau rumah kamu tetangga sebelah bau juga, kita menyakiti tetangga dengan baunya. Seterusnya kata Nabi dalam hal ini, la yakhruj min hal yaghidaka. Kalau anak min awak dah belum, bini pun belum je. Yang banyak lagi, kumpul ni belum. Yang ni ada, ni mana ni? Maka kalau tangga dulu, semua menjaga hak tangga ini, yakinlah kampung itu akan damai. Kampung akan damai. Semua tangga menjaga dia hak-hak tetangganya itu. Namun sebaliknya, ketika tetangga menjaga hak ini, Rasul juga menjelaskan, atadru an zina. Sahabatnya tahu nggak apa itu zina? Semua sahabat jawab, haram, haram, haram. Haram itu, haram. Yang kata Nabi, ayat sejarah dulu di asri imro'atin. Kalau seorang itu dia berzina dengan 10 perempuan, sekali berzina dosa besar. Dia berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan ketimbang dia berzina dengan tetangga sebelahnya. Maknanya ketika orang berzina dengan tetangga sebelahnya, maka dosanya itu 10 kali lipat. Ini dijelaskan. Si sahabat dari Ibnu Mas'ud bercerita, Nabi ditanya, Ayuzan bin A'zam, apa dosa yang paling besar? Dijelaskan, yang pertama, anta ja'ala lillahi nidda, engkau menyekutukan Allah. Yang kedua kata Nabi, anta tula walaka makhabatan, ayat ama ma'aka, engkau bunuh anak kamu takut makannya, takut mengulangi makanan kamu atau susah beri makannya. Lepas ini. Yang ketiga kata Nabi, sema'ayu antuzani anila tajari, berzina dengan tetangga sebelahnya. Maka dosa yang besar ketika orang itu berzina dengan tetangga sebelahnya. Hadis lain juga menjelaskan, bahkan Nabi ini bersumpah, wallahi orang itu tidak beriman. Nabi bilang 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sampai sahabat tanya, qalu man ya Rasulullah, siapa ya Rasul? Saya menjawab, orang yang enggak aman dengan perangai tabiat tetangga sebelahnya. Artinya enggak beriman. Orang ini kalau orang tetangga sebelahnya enggak aman dari tabiatnya. Jadi lain enggak beriman. Maka kalau kita ini, apakah sempurna iman kita selama masih perangai kita, tabiat kita menyakiti tetangga sebelah kita, maka kata Nabi belum beriman. Belum beriman. Dan bahkan ya kali. Bahkan di awal dia sumpah, wallahi demi Allah. Terus Nabi juga menjelaskan, laisal mukmin, bukanlah seorang mukmin dia kenyang, tetangganya kelaparan. Laisal mukmin,
Enggak, dia beriman. Dia ini puas dengan air, tetangganya kehausan. Dan tidaklah beriman seseorang itu, dia tidur nyenyak sementara tetangga sebelahnya itu gak tidur karena kelaparan. Maka ini kitab Jami' Ulum wal Hikam punya Imam Ibn Rajab mengutip sebuah ayat dalam kitab ini yang sangat menarik. Saya pikir mewakili bentuk ibadah kita. Beliau ambil kutip ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36. Tadi kita awali, Allah perintahkan sebuah perintah untuk ibadah. Bagaimana beribadah? Ini ayat menjelaskan. Itu Allah awali ayat ini dengan wa'budullah. Ini namanya ya nanti ini surah An-Nisa ayat 36. Ya, itu Allah awali ayat ini dengan ucapan wa'budullah. Wa'budullah. Yang kedua, wala tusyriku. Wala tusyriku bihi syai'an. Oke. Ini Allah awali. An-Nisa pada kali ini kita perintah wa'budullah. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Maka perintah ini nanti dia ada perintahnya berbentuk sholat, ada perintahnya berbentuk dia puasa as-shaum, ada perintahnya berbentuk dia zakat, ada perintahnya dia berbentuk haji. Nah, ketika orang mengamalkan yang 4 ini dan seterusnya, nah ini bentuk ibadah, ketaatan. Perintah, sholatlah, puasalah, duduk zakat, mampu haji, pergi hajilah. Namun kita tak cukup dengan hanya ini. Ketika seorang sahabat tadi, ada perempuan dia sholat tiap malam, tahajudnya tiap hari puasanya. Nah, 33. Yang kedua, wala tusyriku. Jangan sekutukan Allah. Artinya ini kita ibadah kedua adalah mencegah dirinya dari larangan Allah dan Rasulullah. Nah, di poin yang ketiga, agar sempurna tadi ibadahnya setelah kita berbuat ini. Maka bunyinya wa bil walidaini ihsan. Ini dia. Berbuat baik ihsan. Yang pertama yang wajib bunyi ayat ini wa bil walidaini wajib. Yang wajib. Maka harus menjelaskan ada di hukuman akhirat. Di sifat akhirat Allah percepat dunia. Ini sifat akhirat hukumannya neraka, dunia juga Allah berikan hukumannya. Siapa? Yang antaranya di al-mal dari orang yang durhaka kelinci. Ini Allah percepat hukuman dunia. Kalau begitu, anemik yang tak isah kelinci, durhaka kelinci, hukumannya dia dunia akhirat. Maka tulislah ini. Yang pertama kita wajibkan ini berpisah itu al-walidan, kedua orang tua. Sambungan ayat bizi kurban. Nah, ini bizi kurban. Setelah berbuat baik kelinci, kayak memang, maka yang kedua perintahnya bizi kurban. Siapa ini? Karib kerabat. Yang mana? Yang saudara dengan ayahnya, saudara dengan mamanya, itu kayak kerabat urutannya. Jadi setelah orang tua
baru bizil kurba. Baru setelah itu orang-orang yang lemah. Dunia itu yang lemah dhaif. Siapa yang lemah? Ada yatim, ada sini namanya miskin. Nah, ini dhaif. Maka nanti setelah terpenuhi ini ke yatim, ke miskin. Maka Allah mencela orang-orang yang salat, fawailul lil musallin. Bagaimana? Yad'ul yatim, yang mengabaikan anak yatim. Wala ya'tu mat'aman miskin, enggak bantu bagi miskin. Nah, setelah ini sama sini sambung nih. Nah, ini baru al-jaru bizil qurba, al-jarul junub, terus as-sahibu bil janbi. Nah, kita dimintakan juga ini berbuat baik. Tengok macam-macam tetangga. Yang pertama tetangganya zil qurba. Maknanya ini tetangga itu masih karib kerabat kita. Nur mulanya di rumah adik mak, di rumah adik bulu, rumah aduk, rumah bang, itu tetangga zil qurba. Yang makna junub ini yang jauh. Yang pertama dia tetangga sebelah namun bukan karib kerabat. Mungkin awak birut nyewanya ino atau di papa mungkin dia kena, dia tetangga junub. Yang kedua termasuk ini tetangganya yang dia bukan orang Islam. Nabi tetangga sebelah Yahudi, nggak sama-sama kuat diantarkan Yahudi berarti. Maka jikalau nanti tetangga sebelahnya itu karib kerabatnya, maka tetangga ini dia mendapatkan 3 hak. Apa haknya? Yang pertama dia haknya karib kerabat. Yang kedua hak dia adalah hak tetangga muslim. Dia muslimnya. Yang ketiga hak tetangganya. Oh dia karib kerabat, namun dia muslim, dia dapat 2. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak sama muslim. Oh namun dia bukan muslim, orang kafir, dapat 1 hak. Hak apa? Hak tetangga. Maka nggak cukup dengan hanya mengamalkan perintah Allah, mencegah larangan Allah, mesti kita ini berbuat ini, berbuat ihsan. Nah setelah tadi sebelah dulu, nah as-sahibu bil janbi, tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan as-sahibu bil janbi ini artinya dia teman di samping, teman sampingnya. Yang pertama diartikan dia adalah ini istrinya, az-zaujah. Kau main namanya itu ini aja. Pertama. Yang kedua itu teman sejabat seumur. Nah ini seumur. Selektif, selayar, nggak baik. Yang ketiga tempat atau teman satu pekerjaan, satu profesi. Nyo kerja di camat, sama mon pakai pejabat. Kalau kerja di sawah, sama mon kerja tak belah. Oh ini PPBT dari grup PBB. Nama mod itu juga berbuat baik sesama kawan kerja. Atau dia musafir, kawan seperjalanan, termasuk dia as-sahib bil janbi. Maka kita katakan al-ihsan berbuat baik itu wa bil walidaini ihsan bizil qurba. Sampai nanti selanjutnya Ibnu Sabil. Nah, dalam malam ini Ibnu Sabil. Siapa Sabil ini? Orang yang dia orang mudanya, yang dalam perjalanan. Ya katanya kita punya mesti berbuat baik. Dan bahkan punya ayat wa ma malakat aymanukum. Nah bunyi malakat arti kan
hamba sahaya. Namun dalam tafsir kasir diartikan dia itu hewan ternak yang kita pelihara. Nalmu maka berbaiklah lembu itu. Gimana cara? Kasih umpan, kasih hak. Kalau lembu, nak kasih makan, kasih umpan, kasih minum, mati lembunya, dia menyayang lembu. Artinya enggak berbuat baik kepada hewan ternak. Maka ini ayat Allah tutup dengan sebuah ungkapan, Allah enggak mencintai orang-orang yang dia angkuh dan sombong. Siapa yang tak mau berbuat baik untuk ini? Ketika orang tak mau berbuat baik, dia rinci ke tetangga sebelah, ke karib kerabat, kawan-kawan, menua sejawat, rinong, maka ini orang Allah tempatkan itu orang-orang yang sombong dan angkuh. Dan Allah mensukai. Maka kata Allah, Inna Allah, sesungguhnya Allah la yuhibbu dan fakhur. Allah enggak mencintai, menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong. Nah, kita yang anak berumur, tetangga sebelah kita, karib kerabat kita termasuk orang-orang yang sombong. Allah menyukai itu. Ini kajiannya tentang kenapa kita mesti berbuat ihsan. Karena Allah perintahkan. Ya, Ibu sambung. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa namanya celana itu adalah usulan. Jadi biar lebih jelas contohnya, kadang-kadang ini dalam problem. Yang depan ngerikanya ke tetangga masjid, ataupun yang selang lorong ini tetangga masjid, apa gimana? Iya. Terima kasih. Ini pertanyaannya untuk batasan tetangga. Berapa batas tetangga itu? Apakah hanya rumah sampingnya atau depannya saja, atau ya termasuk orang-orang yang sekitar itu? Saya tengok di hadisnya yang menjelaskan bahwa tetangga itu adalah 40 rumah. Hadis dari Ibnu Mas'ud dalam yang Tabrani, haddul jiwari arba'una dar. Batas tetangga itu, punya hadisnya ini, 40 rumah. Ini hadis, kalau bukan hadis enggak. Jadi haddul jiwari arba'una dar. Wakila mustadarun arba'ina daran min kulli janib. Apakah 40 rumah setiap sudutnya? Artinya apakah hanya 40 depan saja, atau 40 di mendong, atau 40 benih mendong? Ada yang menjawab mustadaru, 40 semuanya, 40 depan, 40 samping, 40 lingkup. Namun ini hanya menjelaskan. Yang kedua, usul fikih kembali menjelaskan itu kaidahnya al-urfu ma la yuhaddidu wal 'adat yuhaddidu. Nanti di lain tempat itu berlaku dia hukum adat, secara adat berapa dia batasnya. Ini kembali dia ke adat. Kalau merujuk kita usul fikih, misalnya dia ialah kebiasaannya 5 rumah Ustaz, 5 rumah ke 5 lekuk ini 5 lekuk misalnya, maka berlaku hukum adat itu. Atau tempat lain di rumah misalnya, maka ketika ada tulis secara rinci, maka dia kembali merujuk ke hukum adat yang berlaku. Namun kalau kita mau ambil umumnya, nabunya hadis tadi, haddul jiwari arba'una dar. Batas tetangga itu adalah 40 rumah. Kira-kira dia. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ada monggo. Di seri 60 bahasa Arab mayang dia. Pada minyak bulat itu, tapi menteri tangga saja. Anak mari kontrol itu ibadah kerjanya.
Nah itu Islam tayo pun ibarat maya tayo itu nak matulog semua ini. Kalau kata-kata dari ini nyo demaya nyo menerima Allah kalau tayo pada jaga dulu perbuatan keji dan mungkar nanti. Ya. Manyo mungkar mentang urang terjadi temayangnya atau sakitnya pipanan. Ya. Terima kasih. Yang pertama kajian sisi fikih, menurut fikih. Ketika sebuah amalan, sebuah ibadah lengkap rukun, lengkap syarat, sah. Bisa fikih. Yang jadi masalah, apakah Allah terima atau tidak? Jawabannya gampang ini. Itu hak Allah. Ini lagi di pemerintah. Ini air kalau gelas, ada permen. Karena permen pun lagi kaji permen. Bonbon. Nah, karena bonbon. Baca bonbon 2. Yang satu buka plastiknya, lemparkan dalam gelas itu. Tenggelam. 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 Yang kedua, jangan buka plastiknya. Lemparkan dalam minum itu. Tenggelam enggak? Kenapa enggak? Karena terhalang. Nah, menghalangi. Begitupun ibadah kita ini. Ketika orang makan makanan yang haram, dia berbuat yang kotor, dia berdoa, doanya tidak dikabulkan. Apakah terhalang? Maka secara fikih sah. Secara fikih kajiannya. Bukan kalau lengkap syaratnya. Rukun lengkap, syarat lengkap. Namun ada yang menghalangkan. Yang menghalang, yang menghalang. Maka punya hadis bukanlah mukmin yang dia nggak berbicara dengan saudaranya melebihi 3 hari. Nah, maka yang duduk loh. Batasan keliru, kamu duduk. Dan masyarakat kalanya dia ajarkan lagi anak-anaknya mewariskan kebencian tadi, mewariskan kebencian. Dia menguat muridnya, ya anak gaul. Benar-benar tadi. Kita mengajarkan yang salah sama anak-anak kita. Kan? Yang mengajarkan yang salah ketika anak melakukan, kita pun dapat dosanya. Man ahya sunnatan hasanah di sini, barang siapa yang mengajarkan kebaikan, orang amalkan kebaikan itu, kita dapat juga pahalanya mengajarkan. Sebaliknya, man ahya sunnatan sayyi'ah, yang ajarkan kejelekan, keburukan ke orang lain, dia amalkan, makanya duci dosanya. Kami anak guru Ustaz, betul itu kita ajarkan. Maka guru pencuri dapat dosa juga nih. Penuh yang mencuri. Yang ada kebencian tadi, membuang keluarganya, seterusnya kebencian muncullah. Ini permusuhan bertahun-tahun dan turun-temurun. Ayah kemusuhan, ini kemusuhan, cucu kemusuhan, terus. Kalau kita ajarkan tadi kebencian. Rasul ketika setelah wafat beliau, dikuburkan beliau, datanglah Abu Bakar ke anaknya Aisyah. Abu Bakar tahu Aisyah ini istri Nabi dan tahu persis apa amalan yang Rasulullah sering amalkan. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, kira-kira apa sunnah Nabi yang dalam ayah berani kubur? Juga apa kira-kira yang Nabi kubur, namun ayah berani berkubur rambutnya? Cina bukan? Aisyah menjawab, ya ayah, Nabi setiap pagi pergi ke pinggiran kota Madinah. Ngapain? Kubur, kata Abu Bakar. Nabi menyuapkan orang buta dan Yahudi. Nah, berangkatlah Abu Bakar bawa makanan juga, karena pokok itu gandum, menyuapkan yang buta ini. Nah, disuapkan sama Abu Bakar, apa kata yang buta ini? Jangan pernah berkawan dengan Muhammad itu, penyihir dia, penipu dia. Dia ajak orang Mekah ini untuk patuh sama Tuhan dia. Kapan Muhammadnya? Dia Muhammad begini. Nah, kata orang budak ini,
Abu Bakar sebagai terus. Sampai sadar buta ini bahwa yang menyebabkan dia aneh, bukan lagi biasa. Tanyalah dia, hei, kok beda apa ini? Yang biasa kata dia, yang menyebabkan saya itu adalah orang yang enak kali, lembut yang menyebabkan, sabar yang menunggu. Tapi hanya beda kata orang ini, kok kata apa cuy? Kata yang buta ini. Abu Bakar menjawab, hai orang buta, hari ini yang menyebabkan engkau adalah Abu Bakar. Jadi merokok sama merokok. Yang merokok adalah itulah Muhammad yang menghina-hinanya. Menangis orang buta ini, dia sujud, dia katakan, tolong Islamkan saya. Tolong Islamkan saya. Nah, kalau mau ajar kali, tiap pagi, tiap hari, Nabi dihina-hina orang buta. Aisyah, ini daripada boleh buta. Anak ini ajar kan. Beliau dihina, suapkan nasi lagi, suapkan lagi. Nah maka orang ketika bertetangga sebelah tadi melaporlah, ya Rasulullah, tetangga sebelah lu sabi menyakiti lu, dia berbuat baik ke orang itu, namun dia berbuat jahat dulu. Tengok yang diajarkan. Tetangganya jahat sama dia, tetangganya menzalimi dia. Nabi ajarkan, kufa azaka anhu. Kalau dia menyakiti kamu, jangan kamu sakiti dia. Menyepoh no menepoh, nihina no menihina lo. Maunya kubruk lo, kubruk pokoknya. Ini macam Nabi. Yang kedua, wasbir, sabar. Hatta mautu mufariquma, sampai mati misalkan kalian. Ini beda kan? Tetangganya menghina dia, menzalimi dia, menipu dia, menjelekkan dia. Kata Nabi, kufa azakaan, jangan dibalas dengan hal yang sama. Ini bahasa apa karya kan? Mereka mati, ini maka asli dong. Ini bahasa apa karya? Itu ya kan? Kufa azakaan, sabar kata Nabi. Kata Nabi, orang-orang yang sabar menghadapi tabiat penzaliman tetangga sebelahnya, Allah balas di surganya. Nah tadi lebih bangun, anda ini yang menurut, ayah dapat menurut, mak kau menurut, kau memahami ini. Maka lagi apa malu? Rasulullah ajarkan, nyo jemaah jadi hina usah, kau pegang nyo usah, ini malah lagi aja, sabar. Sampai tadi mati, misalkan kita. Ya, terima kasih Pak. Yang lain silakan mau bertanya. Silakan. Kita menurut itu jadi waktu dia lagi makanannya beri. Jadi waktu ini kalau menurut jadi itu orang kita buat ini itu loh. Yugo-yugonya ada sebuah kisah yang sangat menarik dan bahkan langsung Al-Quran itu mengabadikan kisah itu. Ketika Rasul dan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada orang dari Muhajirin dari Mekah itu kelaparan. Jawab Nabi, ya Rasul, saya lapar. Saya panggillah Aisyah. Aisyah, tolong beri makan orang ini. Kata Aisyah, maaf ya Rasul, kita tak punya apa-apa. Dan kita punya hanya cuma air minum. Nabi bawa sahabat tadi ke depan hadapan orang-orang Ansar, orang Madinah. Ditawarkan, wahai para sahabat, ini sahabat dari Mekah, dari kelaparan. Siapa yang mau menjamu sahabat ini? Nah, satu orang katakan, Rasul, saya. Kalau begitu, kamu ini bawa ke rumah kamu. Bawa ke rumah kamu.
suami Rasulullah. Kalau masakan itu makan malam. Indonesia bang, kita tuh punya kapal yang nanya kan, baju makanan untuk limitnya malam. Boleh bu. Guide jawabannya. Kalau begitu malamnya anemin, gawai. Anemin gawai. Enggak. Itulah yang diamalkan. Malam itu anaknya bawa bobo lebih awal, dia masak, dihidangkan makanannya. Nah, dua orang ini, suami istri ini, seakan-akan ikut makan juga sama tamu. Caranya nyopanyot, maki panyot, tapi ngaji aja, sama jauh puji. Padahal hanya tamu yang makan, dua orang ini enggak makan. Nah besok paginya sahabat tadi kata Rasulullah, Rasul senyum, lantas kata beliau, ketahui Allah tahu apa yang engkau dan istri engkau berbuat semalam. Tanya orang ini, tahu dari mana? Allah Maha tahu kan. Lantas Nabi bacakan ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan kepentingan orang lain, sementara drop berleji boleh, tapi mendahulukan kepentingan orang lain. Maka tadi secara hukum fikih, apakah ada kelaparan ini? Terus mencu kembali ke hukum fikih ini, dalam usul fikih kaidahnya, idza itur, kondisi dia ini mutlak, terpaksa. Kalau dia nggak mencuri, dia mati kelaparan. Maka akhirnya dia mencuri untuk makanan dia. Ini lagi bui, ini haram rasanya. Ini apa jauh buinya? Mati. Itu dibolehkan. Namun jika yang lapar ina minta belum orang yang nanya, hana gawi, dia tahu kalau dia ini kelaparan kita akan memberikan, maka kita boleh berdosa. Maka dari ini saya ajarkan, kalau mau surga kali ini, berilah makan orang-orang yang kelaparan. Wa'atim al-ja'i, berilah minum orang-orang yang kehausan. Tengok, nanti kan kita ini punya banyak kebutuhan. Ada kebutuhan dasar, makan, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua, kalau ini terlengkapi, naik ke level kebutuhan. Apa kebutuhannya ini? Ini kebutuhan kenyamanan, balik nyaman. Ini kalau ada ini ketiga ada. Apa ketiga? Aktualisasi. Kebutuhan ini orang kenal kita, mau dibutuhnya. Nah ini kan butuh-butuhan. Yang lebih ajarkan tadi, kita untuk kebutuhan dasarnya. Apa dasar itu? Makan, kebutuhan, pakaian, dan makan tadi. Lagi aja. Terima kasih. Belum jadi dia menjadi kalau memburu itu. Jadi waktu tempat kerjanya kali hanya menumpuk dan ada tabungan pohon ini. Jadi nyala putih mondung jadi kaki tapi setaan. Dia ada warga. Jadi tabungan pohonnya tinggal pada pertimbangan hanya pada untuk kemudian untuk curiga ada wasitaannya. Jadi kan pohon yang hanya pada ini. Ini jawab dengan ketemu sebelumnya. Ini kan ketemu subuhan. Karena kan dia dulu kan untuk meninggal dunia saat ada. Ini kan bukan terpaksa, saat ada. Maka masuk dalam kebahagiaan itu, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka selamatlah kehormatannya, selamatlah agamanya. Namun yang menwaqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Ya haru. Haji. Banyak lain mesti. Bukan kata paksa memang mana lain. Nyok sesaat. Hei,
Dia seakan ketiganya mentor, karena akan jawabnya nanti lihat. Ini yang maksudnya seakan. Terima kasih siapa? Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan. Berbuat baik bagi walidaini wa bidil qurban wa qurna. Jadi menyokong dari tujuannya kampung akhirat macam dia berbuat baik. Antara lain pada mana. Jadi menyawatil qurbannya awatnya meninggalnya itu yang mungkin dia berbuat baik. Kita meninggal. Wadil kurbannya berarti saudara angkat apa? Ya. Jadi menyolagi Tuhan Tuhan macam mungkin itu teman-teman. Jadi menyolagi nak apa tu? Ya. Mendoakan yang lain itu bagus. Saya ajarkan mendoakan sesama lainnya dan bahkan juga tadi ke karib kerabat. Yang pertama, Nabi ajarkan, Nabi pergi ke kuburan Al-Baqi dan minta Allah, ya Allah, boleh nggak saya minta ampunan untuk ibu saya, ibu beliau? Nah, Allah katakan jawab tidak, berdoa, doa untuk orang tua, maka berdoa doanya. Apakah juga ada doa khusus untuk karib kerabat? Kita ajarkan doa khusus. Namun tentu dengan doa tadi Allah mughfir lil muslimin wal muslimat. Kan semua doa yang tadi. Namun kita yang paling dianjurkan adalah berbuat baik. Kalau begitu, apakah doa kebaikan? Iya, didoakan. Oh, kalau mau khusus sebut namanya. Jadi cik kerabat mana kecil kasir, ya Allah mudahkanlah urusan kecil kasir. Beliau rahmatmu ya Allah, itu kan khusus. Bagus ini menyebutkan namanya. Tadi Allah maghfir muslimin muslim kan umum, semua kaum muslimin. Kalau mau khususnya, nekenlah. Tolong selamatkan kecil kasir keluarga beliau. Kan tidak khusus, mengkhususkan. Ini boleh. Doakan. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu anak waktu kecil 5 menit itu sebelum duduk. Poin yang ketiga yang belum kita kaji tadi itu juga harus awali barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya fal yukrim dhaifah. Dia menghormati tamunya. Tamu yang kejak baru mudanya itu ada nggak batasnya? Berapa hari? 20, 2 minggu. Nabi ajarkan. Itu yang pertama adalah ad-diyafah salah satu ayam. Ini hadis dari Abi Shuraih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah, ad-diyafah salah satu ayam. Tamu itu 3 hari 3 malam. Jadi masa tamu. Maka dari ayam ini sebaik-baik 3 malam ini. Wajah izah yaumun wa lailah juga sehari semalam. Maka batasan tadi ini pertama kali minimalnya ini sehari semalam sampai 3 hari 3 malam. Wa ma ba'dahuma sedekah. Yang wajib kita ini mulai tamu 3 malam 3 hari. Nah, lebih darinya itu sedekah. Sedekah. Ya kebaikan juga. Sedekah. Tapi ini Ustaz, memang kenapa lewat Ustaz? Kita kerja, tapi yang untuk kerja lah hari minggu. Nah, misalnya gitu kan. Yang lewat yang wajib, yang sisanya itu sedekah kita. Sunatnya. Ini untuk tamu yang datang ke rumah kita. Terus apa kelebihan yang Allah berikan untuk orang-orang yang melakukan dengan baik? Maka itu hadis menjelaskan, man yassara musliman yassara Allah. Memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan dia.
Yang orang berusaha dia mudahkan, Allah mudahkan juga dia dalam kehidupan ini. Ini jawaban Allah. Ketika orang tadi contoh sahabat tadi tamu ke rumah dia punya apa-apa, namun dia dulu ke orang lain, Allah mudahkan dia. Makanya dikunci. Kalau mau Allah mudahkan, maka mudahkanlah orang lain. Sebaliknya, hadis juga menjawab, man asara musliman, yang mempersulit engkau. Waalaikumsalam. Yang menyusahkan orang lain, maka juga Allah susahkan hidupnya. Maka ketika orang mudahkan tamu tadi, maka Allah mudahkan juga urusannya. Silakan yang bertanya, Ibu Lutuk. Oh, bisa lipat. Lipat tak? Oh, lebih patah. Alhamdulillah. Ya. Silakan yang bertanya, Ibu Lutuk. Masih ada? Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.